penyebabnya kenapa tuh? Apa karena kebanyakan minum? Kembung dong. Halo Sobat Sehat, welcome back to my YouTube channel. Makasih ya udah klik video ini. Gimana? Kalian suka nggak nih sama background baru aku? Jadi kemarin itu aku dekor, aku tuh nyari-nyari barang lama yang udah nggak kepake nih. Mulai dari tirai, boneka, terus ini ada buku-buku catatan aku, buku lama, ada buku motivasi, buku-buku komik juga. Ini aku dulu suka bacain komik. Terus ini bunga mawar aku bikin sendiri sob. Ini adalah souvenir nikahan aku dulu, masih ada sisa ini jadi aku manfaatin. Terus ada kutek juga. Ini kutek ini dulu aku kan suka pakai kutek. Ini udah pada kering semua, jadi aku taruh sini aja buat ya biar beda gitulah ya, biar nggak polos kayak sebelumnya. Coba komen di bawah ya, kalian suka nggak? Jadi kelamaan nih intronya. Nah, video ini adalah lanjutan dari pembahasan aku yang sebelumnya tentang penyebab kegemukan atau penyebab kenaikan berat badan. Yang belum nonton, ini linknya aku taruh sini ya. Nanti kalian bisa nonton setelah video ini. Di videoku yang part 1 itu, aku kan udah bahas faktor penyebab kegemukan yang paling berpengaruh yaitu surplus kalori. Selain surplus kalori, ada nih sob, 7 penyebab kegemukan yang lain yang akan aku bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga ya lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja yuk masuk ke videonya. Penyebab kegemukan yang pertama adalah mager alias males gerak. Kalian yang lagi nonton video ini pasti sambil tiduran, belum mandi, sambil ngupil lagi. Ayo ngaku. Bangun. Jangan rebahan mulu dong. Karena emang ya, kebanyakan orang itu lebih milih buat rebah-rebahan, duduk-duduk, nyantai-nyantai kayak di pantai. Apalagi di masa pandemi kayak gini yang mengharuskan kita lebih banyak di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah. Jadi kurang piknik deh. Ditambah kemajuan teknologi yang makin memanjakan kita sob. Mau beli apa-apa, tinggal pencet-pencet HP doang. Ntar kan datang sendiri barangnya. Penyebab kegemukan yang kedua adalah cemilan tinggi kalori. Coba kalian komen di bawah ya, cemilan favorit kalian apa aja. Katanya sih makanan ringan, tapi kalorinya belum tentu ringan sob. Karena faktanya cemilan Kayak keripik, cake, cookies, gorengan, martabak, boba, dan lain-lain itu semua ternyata tinggi kalori loh. Dan parahnya, semua makanan itu adalah cemilan yang rendah nutrisi dan tidak mengenyangkan. Duh, sayang banget ya, padahal cemilan favorit semua. Terus biasanya kalau ngemil, itu nggak bisa berhenti kalau belum habis, ya kan? Nah, inilah alasan kenapa berat badan kita naik terus. Ngemil boleh, silahkan. Tapi makanlah cemilan dalam jumlah yang wajar dan juga batasi porsi dan frekuensinya sob. Yang ketiga, melewatkan jam makan. Kalau kalian pikir dengan skip makan bisa menurunkan berat badan, kalian salah besar. Terutama sarapan nih ya biasanya ya. Justru dengan skip makan malah akan bikin rasa lapar kalian bertambah sob. Jadi akibatnya tanpa kalian sadari, di jam makan siang nanti kalian akan makan lebih banyak dari biasanya. Loh kok bisa? Selain itu, melewatkan sarapan bisa mengganggu metabolisme tubuh sob. Waduh, gawat juga ya. Yang keempat, konsumsi garam berlebihan. Kalian pernah dengar istilah gemuk air nggak? Pernah ya pasti. Kira-kira penyebabnya kenapa tuh? Apa karena kebanyakan minum? Kembung dong. Yang jawabannya kebanyakan minum, kalian salah. Penyebab utamanya adalah kelebihan garam. Garam dan makanan asin lainnya mengandung sodium yang tinggi sob. Nah, banyaknya jumlah sodium ini berpengaruh sama cairan dalam tubuh kita. Kalau kita banyak makan makanan yang tinggi sodium ini, kadar air dalam tubuh akan meningkat. Nah, salah satu fungsi ginjal kan mengatur cairan dalam tubuh. Dan untuk menjalankan fungsinya,
ginjal butuh lebih banyak air karena makanan asin tersebut. Sampai sini paham ya? Oke. Akibatnya, tubuh akan memproduksi lebih banyak urea yang membantu menyimpan kelebihan air tadi sob. Jadi intinya, konsumsi makanan asin bisa membuat tubuh menyerap air dan menahannya. Ini nih yang namanya gemuk air. Jadi bukan karena kebanyakan minum ya. Makanya kalau orang diet kan disuruh ngurangin garam ya. Terus biasanya awal-awal diet itu turunnya banyak banget. Dan kalian harus tahu, yang turun di awal-awal diet itu bukan 100% lemak ya. Itu biasanya air dulu yang turun. Penyebab kegemukan yang kelima adalah stres berlebihan. Kebanyakan orang kalau lagi stres nih, pasti pelampiasannya kemakan. Ya nggak? Dan biasanya makanan yang dipilih adalah jenis makanan-makanan manis. Kayak coklat, boba, kue-kuean, es krim, martabak, dan lain-lain. Gila. 9 favorit semua ya, enak-enak semua tuh. Padahal kalian tahu semua makanan yang aku sebutin tadi itu tinggi kalori. Kalau terus-terusan kalian konsumsi dalam jangka yang panjang, ya pasti naik berat badannya. Jadi, sampai kapan kalian mau stres? Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, atau 10 tahun. Terus, apa nih hubungannya stres sama makan makanan manis? Sederhananya gini, jadi keinginan makan makanan manis itu dipengaruhi oleh hormon kortisol, yaitu hormon yang berperan dalam penggunaan glukosa dan gula. Saat stres, terjadi pelepasan hormon kortisol dari otak sob. Jadi semakin tinggi tingkat stres seseorang, semakin banyak juga produksi hormon kortisol ini. Nah, dengan adanya asupan gula bisa menurunkan kadar hormon kortisol ini. Karena kan kayak yang aku tadi bilang ya, hormon kortisol itu berperan dalam penggunaan gula, glukosa, dan lemak dalam menyediakan energi tubuh. Makanya, kalau kalian lagi stres, itu ada rasa ingin makan makanan manis, karena itu pengaruh dari hormon kortisol. Tapi inget ya, kalau makannya banyak, berlebihan, ya pasti naik berat badannya. Penyebab kegemukan yang keenam adalah waktu. Yang namanya gemuk itu nggak terjadi dalam semalam. Sama kayak kurus. Ada yang diet berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini yang perlu kalian pahamin sob. Karena nggak mungkin hari ini makan banyak banget, besoknya langsung gemuk, itu nggak mungkin. Yang terakhir adalah kurangnya istirahat. Idealnya jam tidur orang dewasa adalah 7-9 jam per malam sob. Orang yang suka begadang itu biasanya suka lapar tengah malam, ya kan? Pasti kalian juga kayak gitu kan? Padahal udah nahan-nahan, tapi cacing-cacing dalam perut deh mau minta makan. Akhirnya nggak kuat deh. Bikin mie instan Ya kan? Kan. Nah, kebiasaan ini kalau dilakuin terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, kalian tahulah ya, pasti naik berat badannya. Nah, sampai sini dulu ya video dari aku. Please komen di bawah kalau ada pembahasan aku yang kurang, boleh kalian tambahkan ya Sob ya buat melengkapi. Makasih udah menonton, see you on my next video. Bye-bye! Ini kutek aku yang, ya Allah. Ditambah. Yang ketiga,